Di pagi hari nampak seorang siswa tengah bersiap. Terlihat televisinya memberitakan tentang seorang siswi yakni putri kedua kerajaan Vermilion yang bernama Stella Vermilion tiba di Jepang. Dia diliput karena keberhasilannya masuk ke Akademi Kesatria Hagun di Tokyo dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah dan disebut sebagai kesatria berbakat dan terkuat sampai dijuluki Sang Putri Merah. Setelah diliput, Stella pun dijemput langsung oleh ibu kepala sekolah. Adegan berpindah. Pria tadi pun hendak berangkat sekolah, tetapi dirinya teringat akan seorang pria yang mengatakan kalau dirinya jangan membuang rasa kesal karena tidak berbakat. Karena itu akan jadi bukti kalau dirinya masih belum menyerah. Dan terkuak kalau pemuda itu merupakan Blazer, yakni makhluk yang dapat memanggil senjata dari perwujudan jiwa mereka. Ya, pemuda itu mengeluarkan sebuah pedang. Selain itu menggunakan teknik supernatural dengan ilmu sihir. Blazer yang sudah diakui oleh organisasi internasional akan mendapat gelar kesatria sihir. Dialah Iki Kurigane, sang Blazer yang bermimpi ingin menjadi kesatria sihir. Saat masuk ke kamar sekolahnya, ia dikagetkan dengan seorang wanita yang tengah berganti baju. Dan gejolnya ia malah melepas bajunya dan mengatakan supaya impas. Alhasil wanita tersebut pun menjerit. Dan wanita ini ialah Stella Vermilion. Hal tersebut membuat dirinya dipanggil Ibu Kepsek. Sedikit penjelasan, Akademi Hagun ini memiliki catatan prestasi terbaik di antara sekolah kesatria lain di Jepang, yakni dalam festival 7 bintang yang menentukan siswa kesatria terbaik. Perwakilan dari Akademi Hagun selalu mendapat juara hampir setiap tahun. Tetapi belakangan ini mereka mendapat hasil yang kurang memuaskan. Ibu Kepsek ini adalah kepala sekolah yang baru karena ia mengambil alih kursi kepala sekolah dan berusaha membangkitkan Akademi Hagun tersebut. Atas permasalahan tersebut, ia pun menyuruh Iki untuk bertanggung jawab. Iki pun berbalik lalu menunduk hormat meminta maaf kepada Stella. Stella pun kini mengetahui nama pria yang bermasalah dengannya. Setelah itu, ia pun mengatakan kalau dirinya mau memaafkan asalkan Iki harakiri. Yang tahu arti harakiri, komen ya. Oke, next. Terjadilah cekcok sampai Ibu Kepsek kabur keluar, sementara Stella mengeluarkan blaze-nya yang berupa api. Sampai Iki terpojok dan mengakui kalau Iki melihatnya dan mengatakan ia terpesona karena melihat tubuh Stella yang aduhai. Mendengar itu, seketika Stella pun terdiam. Beberapa saat kemudian mereka saling berdebat memperebutkan kamar tersebut. Bu Kepsek pun datang dan mengatakan kalau mulai saat itu mereka akan satu kamar. Lalu Iki pun menanyakan, biasanya yang satu kamar adalah murid yang tingkatnya sama. Tetapi kenapa Stella murid tingkat A sekamar dengan murid tinggal kelas seperti dirinya? Iki pun memberitahu Stella kalau dirinya ada di tingkat F. Iki hanya bisa menggunakan teknik peningkatan daya fisik level rendah. Jumlah kekuatan sihirnya tergolong biasa-biasa saja. Sampai di sekolah itu ia dijuluki Worst One, yakni murid terlemah di akademi tersebut. Dan tidak disangka itulah sebabnya Bu Kepsek berkeputusan untuk menyekamarkan mereka karena tidak ada murid terkuat selain Stella dan tidak ada yang terlemah selain Iki Kurigane. Stella pun memberi 3 syarat kepada Iki, yakni dilarang bicara, dilarang melihat, dan dilarang bernafas. Iki protes. Stella pun mengatakan, kalau Iki menghirup napas yang Stella keluarkan, kan mesum. Dasar Stella gitu kan. Dengan datarnya Bu Kepsek pun mengatakan, kalau kesatria itu menentukan segala permasalahan dengan pertarungan. Dan ya saat ini, keputusan yang menang akan menentukan aturan kamar. Stella pun mengatakan kalau Iki tidak mungkin menang melawan tingkat A sepertinya. Tetapi Iki tetap optimis. Latih tanding pun dilakukan. Dengan tegasnya, Stella pun mengatakan kalau yang kalah harus mematuhi perintah yang menang seumur hidupnya. Bu Kepsek pun memberitahu kalau 1 jam lagi akan diadakan latih tanding di arena latihan keempat. Stella terpikirkan akan perkataan Iki yang mengatakan kalau dirinya selama ini telah berlatih keras. Saat menuju arena, Stella jadi perhatian siswa lainnya. Iki pun terlihat bersemangat karena nanti ia harus menjuarai festival 7 bintang. Karena dengan menjuarainya, Iki bisa lulus meski nilainya rendah sekalipun.
Di sisi lain, sang wartawan sekolah nampak bahagia karena masih ada momen. Saat masuk arena, Stella mengatakan kalau Iki tidak diperbolehkan ikut kelas tanding karena nilai kemampuannya di bawah batas minimal. Dan Stella pun menyarankan agar Iki sebaiknya berhenti bermimpi jadi kesatria sihir. Mendengar itu, Iki tetap santai dan mengatakan kalau sebagian orang menganggap kerja keras bisa mengalahkan bakat. Pertarungan pun dimulai. Bukapsek pun menjelaskan mengenai tujuan tanding bukan untuk membuat lawan terluka secara fisik, tetapi bertarung sampai fisik lawan melemah. Device yang dipakai adalah mode tiruan. Iki pun mengeluarkan pedangnya, sementara Stella mengeluarkan kekuatan apinya. Stella pun mengatakan kalau pedang api dari Dragon Breath-nya mencapai suhu 3000 derajat Celcius. Teman Bukapsek nampak terhibur melihat pertandingan tersebut. Selama tanding, Iki menggunakan teknik bertahan. Ia pun mengakui kalau dirinya kewalahan menghadapi Stella. Lalu ia memuji kalau Stella bukan cuma berbakat, tetapi sudah berlatih keras. Stella pun memuji Iki yang pengamatannya lumayan bagus, dan ia pun mengatakan kalau Iki tidak mungkin bisa membaca teknik berpedangnya. Tidak disangka, Iki menjawab kalau dirinya sudah membaca teknik pedang Stella. Kini Iki pun memperlihatkan hasil pengamatannya. Hanya sekali amatan ia bisa menirunya. Iki mengatakan kalau sedari dulu tidak ada yang ingin melatihnya. Karena itu ia berlatih hanya dengan amatannya. Saat mengamati sampai ke akarnya, semua pun dapat dimengerti dan dilampaui, ucap Iki Kurogane. Lalu ia pun mengeluarkan teknik berpedangnya, yakni Blade Steel, dan gerak tipuan. Stella mengeluarkan kekuatan sihirnya. Dengan kekuatan penuh, ia yakin bisa mengalahkan Kurogane. Iki mengakui kalau dirinya tidak punya bakat sebagai kesatria sihir, tetapi impian dan cita-citalah yang mendorongnya. Karena itu, ia berpikir bagaimana agar dirinya yang lemah itu bisa mengalahkan yang kuat. Dan jadilah teknik yang disebut Itousura, tepat sihir api Stella yang memuncak dan mengeluarkan naga api. Melihat gerakan Iki semakin cepat dan kekuatannya menguat, Stella pun terkesiap. Iki mengatakan kalau itu bukanlah menguat, tetapi Iki hanya menggunakan semua sihirnya tanpa batas. Dengan memfokuskan semua energi dan menggunakannya sekaligus dalam 1 menit. Itulah double art yang Iki ciptakan sendiri. Stella pun tumbang seketika. Demi mengalahkan mereka yang berbakat, yang lemah harus menjadi iblis, ucap Iki, lalu ia pun tumbang. Karena semua energinya telah terkuras. Bukapsek pun memberhentikan pertarungan dan mengatakan kalau pemenangnya Iki Kurogane. Para siswa tidak berteriak, tetapi melongo tidak menyangka. Kelas A yang terkuat dapat dikalahkan kelas F yang hanya Iki sendiri sebagai siswa terlemah di akademi tersebut. Bukapsek menjenguk Stella. Stella pun mengatakan kalau dirinya sudah lama tidak merasakan kekalahan. Bukapsek pun menjelaskan, menggunakan semua energi dalam 1 menit hanya bisa digunakan sekali dalam 1 hari. Iki pasti lebih kelelahan dibanding Stella. Stella pun mengatakan keheranannya, kenapa murid seperti Iki berada di tingkat F. Terkuaklah kalau tingkat ditentukan oleh nilai kemampuan sebagai blazer. Keahlian bertarung tidak dapat dijadikan penilaian. Ya bisa dibilang saat ini sistem tidak berpihak kepada keahlian Iki. Ya nanti akan terkuak ya. Dengan keadaan tersebut, Iki tetap yakin dan terus berlatih meningkatkan kemampuannya, ucap Bu Kepala Sekolah. Saat sore, Stella pun pulang ke kamar. Nampak Iki yang terlelap. Setelah Iki bangun, Stella pun meminta maaf karena dirinya tidak mencari tahu lebih dulu siapa Iki sebenarnya. Iki pun menagih janji kalau yang kalah menjadi pelayan. Stella menolak. Sampai sedikit cekcok pun tidak dapat dihindarkan. Iki pun mengatakan kalau dirinya hanya meminta Stella jadi teman sekamarnya. Ya sebenarnya sih Stella terlalu parno. Gimana kalau Iki minta hal yang aneh-aneh, tetapi nyatanya tidak. Stella pun sedikit jaga image, lalu menerima permintaan Iki. Cerita pun bersambung.
じゃなくて関節デブブスそうなんて聞こえのいい諦めで大人ぶる妻。何事。お兄様本当なのかと。 Di pagi hari, Iki dan Stella sudah selesai lari 20 km. Dan hal tersebut sudah menjadi rutinitas Iki. Lalu ia pun meminum minuman isotonik. Saat ditawari, Stella menolaknya. Lagi-lagi entah apa yang dipikirkan Stella. Ia mengatakan kalau itu merupakan ciuman tidak langsung. Iki tidak mempermasalahkan. Ia mengerti kalau Stella tidak mau minum dari botol yang sama dengannya. Tiba-tiba Stella mengatakan kalau dirinya tidak bilang tidak mau, tetapi sebaliknya. Lalu ia pun minum minuman tersebut. Saat hari pertama masuk kelas, nampak wali kelas Iki hadir. Karena masih muda, dirinya hanya ingin dipanggil Neng Yuri saja. Menurut Stella, suara ibu guru kedengaran lemes banget. Tetapi Iki pun menjawab kalau Neng Yuri adalah guru yang baik. Yuri pun memberitahukan kalau mulai tahun ini, perwakilan kompetisi akan diambil lewat turnamen penyeleksian. Mereka yang lolos ke 6 besar akan dipilih sebagai perwakilan. Turnamen akan dimulai minggu depan, sementara info tentang jadwal dan lawan bertarung akan dikirimkan lewat surel ke kartu pelajar. Mengetahui jadwal satu pertandingan per 3 hari, Iki tertegun. Berarti dirinya bisa menggunakan jurus Itosura. Yuri ternyata sakit. Iki dan Stella pun menjenguknya. Lalu Iki pun menceritakan kalau dirinya berhasil masuk ke akademi tersebut karena Yuri lah yang telah meloloskannya. Sampai Yuri mengatakan kalau itu karena kemampuan Iki sendiri, meski tahun kemarin sangat disayangkan. Sepulang dari sana, Stella pun menanyakan apa maksud dari perkataan Neng Yuri yang mengatakan tahun kemarin sangat disayangkan. Iki pun menceritakan kalau tahun kemarin dirinya tidak diperbolehkan mengikuti kelas. Sebelum Iki masuk ke akademi, tidak ada aturan nilai kemampuan minimal untuk mengikuti kelas. Tiba-tiba, ucapan Iki terpotong karena muncullah sang wartawan sekolah. Ialah Kagami Kusakabe. Ia pun mengatakan kalau dirinya ingin meliput Iki di halaman awal dari terbitan pertamanya. Iki pun mengatakan kalau dirinya tidak sehebat itu. Stella memilih pergi. Iki pun buru-buru melepas tangan Kagami lalu menyusul Stella. Tiba-tiba, ia dikagetkan dengan kedatangan sang adik yang langsung menghampirinya. Ialah Shizuku. Ia baru datang setelah 4 tahun tidak bertemu dengan Iki. Tidak disangka, sang adik tiba-tiba mencium Iki. Semua murid yang melihat pun melongo tidak menyangka. Sang wartawan langsung memotret, di sisi lain Stella kaget sekaligus emosi. Shizuku mengatakan kalau berciuman merupakan tanda kasih sayang. Karena ucapan Shizuku yang mulai barbar, Stella pun menariknya dan mengingatkan Iki. Mengetahui kalau itu Stella, Shizuku pun berubah aura dan menanyakan, kenapa Stella mengganggu komunikasi kakak adik rakyat jelata seperti dirinya dan Iki? Tidak berhenti. Setelah mendengar ocehan Stella, Shizuku mengatakan, bisakah putri dari negeri pinggiran diam saja? Lalu Stella pun menjawabnya, sampai dirinya mengatakan kalau kini Iki adalah majikan dirinya dan dirinya adalah pelayan. Iki pun mengatakan supaya Stella tidak usah mengungkitnya. Merasa gurih seperti tahu bulat, sang wartawan pun mengatakan kalau itu skandal besar. Ia pun buru-buru mencetak beritanya. Shizuku ingin membebaskan Kakanda alias kakaknya. Ia pun mengeluarkan jurus Yoishigure. Shizuku menggunakan elemen air. Cekcok pun terjadi. Tidak tertinggal, ukuran Mimi pun jadi umpatan. Device-mu sederhana kali ya, seperti dadamu. Kamu sendiri dada sama device sama-sama tidak berkelas. Gendut, kempes, sampai terjadilah ledakan. Alhasil, mereka pun dihukum untuk membersihkan toilet wanita. Bukapsek pun mengatakan kalau menggunakan device itu dilarang, kecuali diizinkan. Setelah kepergian Bukapsek, mereka pun melanjutkan cekcoknya. Papan cucian, balon gas, anak TK, tante girang, ember bocor, petasan meledak, palung laut, gunung Fuji, bantal guling kempes, boneka beruang kegedean. Sampai adegan berpindah. Di depan kamar lagi-lagi cekcok sampai Shizuku mengatakan kalau Stella takkan mengerti apa yang Iki rasakan. Bagaimana perasaan Kakanda yang diperlakukan layaknya tidak ada. Merasa keceplosan, Shizuku pun melengos pergi. Saat memasuki kamar, Shizuku pun berkenalan dengan teman sekamarnya. Ialah Nagi Arisuin dengan panggilan
Alice. Di sisi lain, Stella menunggu Iki. Setelah ketemu, Stella pun memberi Iki minum, lalu menanyakan maksud dari perkataan Shizuku tadi. Iki pun mengatakan kalau dirinya juga sudah berniat untuk membicarakan hal tersebut, lalu menceritakan samurai yang bernama Ryoma adalah pahlawan yang memimpin Jepang memenangi Perang Dunia terdahulu. Nama lengkapnya Ryoma Kurogane. Ya, beliau adalah kakeknya Iki, sekaligus panutannya. Setiap generasi, keluarga Kurogane selalu mencetak belajar berbakat dan dijuluki keluarga terhormat. Sayangnya, Iki sama sekali tidak berbakat, sehingga orang tua dan saudaranya selalu memperlakukan layaknya tidak ada. Bahkan di acara keluarga sekalipun, Iki tak pernah diundang. Dirinya hanya bisa mendengar tawa bahagia mereka. Iki pun menceritakan saat puncak kesabarannya, tepat di saat tahun baru. Ia pergi dari rumah, tetapi tanpa disadarinya, cuaca semakin memburuk, sampai ia pun tersesat. Ya di saat-saat down gitu kan, sampai Iki siap untuk mati. Ya benar, Iki pun terpikir yang ada dia mati konyol kan. Tepat saat itu, datanglah seseorang. Siapa lagi kalau bukan kakeknya, si samurai Ryoma. Ia pun memberi wejangan yang membekas di hati Iki sampai sekarang. Kau kesal ya bocah, menyadari kalau kau adalah yang terlemah. Tapi jangan buang rasa kesal itu. Itu akan jadi bukti kalau kau masih belum menyerah pada impianmu. Dengar bocah, jangan jadi pria culun yang mudah menyerah hanya karena diperlakukan tidak adil. Kalau kau punya keberanian untuk tidak menyerah, kau bisa jadi apa saja. Kita makhluk tak bersayap, tapi masih bisa pergi ke bulan. Iki pun kini bersemangat untuk seperti kakeknya, tetapi karena tidak ada yang mau melatihnya, Iki selalu berlatih sendiri. Lalu ia pun diterima di akademi tersebut. Tetapi bukannya mendorong, keluarganya sendiri malah tidak ingin produk gagal sepertinya menjadi kesatria. Mereka pun mendesak pihak sekolah, sampai dibuatlah aturan oleh Capsek tahun lalu, yakni nilai kemampuan minimal sebagai syarat untuk mengikuti kelas. Hal tersebut keluarganya lakukan untuk mencegah Iki lulus dari akademi. Keluarga apa gitu kan? Dasar. Iki bersyukur tahun ini Capseknya baru yang bernama Bu Shinguji. Tapi perlakuan tidak adil itu pasti akan terus berlanjut dan meski begitu, dirinya tidak akan menyerah. Cayo. Di sisi lain, Shizuku bercerita tentang kakaknya kepada Alice. Kalau dirinya sangat menyayangi Iki karena kebaikannya. Shizuku menyadari betapa kejamnya keluarga Kurogane memperlakukannya. Sampai Shizuku membenci mereka. Ia pun memutuskan kasih sayang ayah, ibu, kakak dan adik akan Shizuku berikan sendiri semuanya kepada Iki. Saat sore Iki menikmati air hangat di bathtub. Ia berendam dan merilekskan dirinya. Mengetahui itu, Stella yang sedang membuat sup pun mengakhirinya dan berperilaku barbar dengan alasan kalau dirinya adalah pelayan Iki yang menawarkan untuk menggosok tubuhnya. Iki yang kaget pun menolaknya. Stella yang over semangat pun mengatakan kalau pelayan yang baik itu melakukan tugasnya tanpa disuruh. Tapi plus-plus ini makan ya. Setelah mengancam Iki, ia pun menjalankan aksinya. Film pun bersambung. 歪んだ若者もすぐに更生。これこそ教育革命。戦闘機の勝者黒金一機。 Di hari Sabtu yang cerah, mereka pun jalan berempat ke pusat perbelanjaan di Jepang. Shizuku, Alice, Iki, dan Stella pun menikmati jajanan di sana. Dan selalu saja ada pertarungan sengit antara Shizuku dan Stella untuk mendapat perhatian Iki. Di toilet, Iki berterima kasih karena Alice yang mau berteman dengan Shizuku adiknya. Merasa ada yang tidak beres, Alice pun membawa Iki sembunyi. Lalu Alice pun mengeluarkan device-nya, yakni Darkness Hermit, yang bisa mengendalikan bayangan. Mereka pun masuk ke portal yang dibuat Alice, lalu menyelamatkan petugas yang tidak sadarkan diri. Iki pun bertelepon dengan Capsek yang mengatakan kalau polisi telah mengepung dan ternyata itu adalah komplotan penjahat dengan seorang blazer di dalamnya. Bu Shinguji pun mengurus surat izin menggunakan device Shizuku, Alice, Iki, dan Stella karena para polisi meminta bantuan mereka.
Sementara itu, Stella dan Shizuku bersama pengunjung lainnya dijadikan sandera. Melihat seorang anak kecil dan ibunya disakiti, Stella pun tidak bisa menahan amarahnya dan ia pun mengeluarkan device-nya. Dan muncullah otak dari kejahatan tersebut. Ialah Biso. Stella menyerang, tapi ternyata Biso memiliki device yang bernama Judgment Ring, yakni menghisap serangan lawan lalu mengembalikannya. Sementara itu, Shizuku pun mulai beraksi, dan muncullah Soha Suiren. Merasa waktu yang tepat, Iki pun mengeluarkan Intetsunya dan dikombinasikan dengan Itosura. Lalu Iki pun mengeluarkan teknik rahasia ketujuh, yakni Raiko, sampai tangan Biso terluka. Tidak disangka, tiba-tiba mereka dikagetkan seorang pengancam yang ternyata ada di tengah-tengah sandera. Semakin tegang dan muncullah seseorang tak terlihat yang menggunakan jurus Oborozuki penikam. Setelah penjahatnya takluk, ia pun menampakkan dirinya dan dialah Kirihara. Kasus pun selesai. Kirihara dipuji sebagai penyelamat. Melihat itu, Stella dan Shizuku kesal. Iki pun menghampiri Kirihara dan mengatakan terima kasih. Si Kirihara malah meledek Iki yang ingin jadi kesatria dengan kekuatan yang menyedihkan. Padahal Iki kan yang melumpuhkan blazer penjahatnya. Tetapi Iki tetap sabar dan melarang Stella lebih jauh lagi. Kirihara pun meledek Iki yang pengecut karena mundur dari pertandingan di mana Iki takut kalah darinya. Ucap Kirihara. Tepat saat itu, Iki mendapat notifikasi. Ia pun membuka surel kartu pelajar yang mengatakan kalau Iki akan melawan Kirihara dalam pertandingan pertamanya. Keesokannya terlihat Stella memenangkan pertandingan. Adegan berpindah. Terlihat Iki mencermati gerakan demi gerakan dari pertandingan Kirihara dengan seorang wanita. Teknik kamuflase, sebuah area invisible. Jurus Kirihara itu bukan hanya menyembunyikan wujud, tetapi juga bau dan hawa keberadaannya. Keesokannya Iki jogging seperti biasa. Lalu Alice pun menyapanya dan menanyakan akan penyerangan Kirihara tahun lalu. Iki pun menceritakan kalau tahun lalu keluarga utama Kurogane memiliki koneksi dengan kepala sekolah saat itu dan selalu mencari cara agar Iki keluar dari akademi. Karena itu, dirinya diincar oleh Kirihara. Kirihara terus memancing untuk bertarung, tetapi Iki tidak melawannya sedikit pun. Karena itu Iki selamat dari hukuman. Dan untuk tahun ini, Iki ingin membuat orang-orang mengakui kekuatannya. Turnamen penyeleksian memakai format pertandingan resmi, di mana nyawa akan dipertaruhkan. Iki pun menyetujui persetujuan tersebut. Iki sangat antusias, karena ini pertandingan resmi pertamanya. Pertandingan pun dimulai. Let's go ahead. Iki terus-menerus mendapat serangan tak kasat mata. Alice pun mengatakan kalau Iki gugup. Ya, banyaknya rintangan yang Iki lalui untuk mengikuti pertandingan resmi tersebut. Para penonton menertawakan Iki yang tidak dapat menyerang sedikit pun. Stella meneriaki Iki dengan semangat yang membara. Merasa tertampar, Iki pun bangkit, lalu mengeluarkan Itosuranya. Selain itu, Iki pun mengingat urutan dan letak luka yang diterima, termasuk sudutnya, kata-kata, dan nada suaranya saat Harakiri menembak. Sampai Harakiri kaget karena serangannya dipatahkan Iki. Jurus Blade Steel Iki membaca cara kerja dari jurus lawannya yang dikombinasikan dengan Perfect Vision, yakni membaca cara berpikir Kirihara. Melihat Iki sangat overpower, Kirihara sampai ketakutan dan mengaku kalah. Di ruang perawatan, Stella sampai tertidur menunggu Iki. Saat Stella terbangun dan sedikit berantem, akhirnya mereka pun saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Waktu berlalu. Hubungan Stella dan Iki sudah berjalan 2 minggu, tetapi tidak ada kemajuan. Stella pun risih dengan keadaan tersebut. Selain itu, mulailah berdatangan beberapa teman Iki yang ingin diajarinya,
karena Iki sudah beberapa kali memenangkan pertandingan. Keesokannya mereka berlatih meningkatkan daya paru-paru di kolam renang. Setelah selesai, Stella pun sampai curhat dengan Kagami akan hubungannya yang tidak ada kemajuan maupun keromantisan. Kagami pun pergi untuk memanggil Iki. Beberapa saat kemudian, Iki pun datang. Stella nampak deg-degan dan mengira kalau Iki akan memutuskannya. Sampai mereka memperdebatkan akan siapa yang lebih suka. Dan mereka pun mengatakan secara bersama-sama keinginan apa yang ingin dilakukan saat itu dan... Sepulang latihan, Iki dan Stella pun mendapat surel yang mengatakan kalau mereka akan melawan siswa yang berasal dari anggota OSIS. Iki melawan Ren-Ren, sang bendahara OSIS, sedangkan Stella melawan Saijo, sang sekretaris OSIS. Saat pertandingan, lagi-lagi mereka dapat mengalahkan musuhnya masing-masing. Di sisi lain, seorang wanita misterius memperhatikan Iki. Dan benar saja, dirinya membuntuti Iki dan terkuak, dialah Ayase Ayatsuji. Iki pun mengenal kalau dirinya pasti ada hubungan dengan Kaito Ayatsuji, sang pendekar pedang berbakat yang dijuluki Les Samurai. Tetapi Pak Kaito bukanlah seorang blazer, jadi dirinya kurang dikenal. Iki pun merasa suatu kebanggaan bisa bertemu dengan putri dari sang idolanya. Sampai Iki tertegun saat mengetahui kalau idolanya itu sekarang sedang dirawat di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan saat bertanding. Sampai Ayase pun mengatakan maksudnya kepada Iki, yakni mengenai dirinya yang sudah berlatih seni pedang Ayatsuji, tetapi tidak ada kemajuan. Karena Ayase yang sangat pemalu, seminggu ini ia memikirkan cara bicara kepada Iki. Keesokannya mereka pun berlatih. Setelah melihat gerakan-gerakan Ayase, Iki pun mengerti kemauan Ayase adalah bisa bergerak cepat seperti ayahnya. Iki pun menjelaskan kalau Ayase dan ayahnya adalah lawan jenis, artinya bentuk tubuh dan otot juga berbeda. Iki pun mendapat ide untuk membetulkan gerakan Ayase. Ia pun membetulkan kuda-kudanya. Lalu mengatakan, kalau Ayase memanfaatkan sendi pinggul, gerakannya akan lebih cepat. Dan saat dicoba, cara tersebut pun berhasil. Sepulang latihan, Ayase pun mengatakan ia sangat senang melihat tangan Iki yang sama seperti tangan ayahnya. Besar dan kuat. Saat malam, Stella pun mengutarakan rasa cemburunya, karena Iki memegang-megang Stella. Iki pun menjawab kalau dirinya hanya sekedar melatih, tidak lebih. Ayase sangat gigih. Ia ingin mengikuti festival 7 bintang. Oleh sebab itu, ia terus berlatih. Setelah seharian berlatih, mereka pun menikmati makanan traktiran dari Ayase. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kedatangan Kuraudo dan jajarannya yang menyentil Ayase. Dengan sopan, Iki menyuruh Kuraudo untuk tidak mengganggu Ayase. Tidak disangka, Udo melukai Iki. Iki hanya bisa diam dan tersenyum, lalu menahan Stella yang mau mengeluarkan device-nya. Diludahi, Iki tetap diam dan tersenyum. Akhirnya Kuraudo pun memilih pergi karena merasa Iki hanya pengecut dan bukanlah lawan yang sederajat baginya. Tidak disangka ada 2 orang anggota OSIS dan salah satunya menyembuhkan Iki dengan device-nya. Saat pulang mereka mendapat surel. Dan lagi-lagi tidak disangka, ternyata Iki akan melawan Ayase dalam pertandingan selanjutnya. Keesokannya Ayase tidak ikut berlatih. Saat sore, Alice pun mengatakan kalau Ayase pasti tidak mau kalah karena tujuannya untuk lolos ke festival 7 bintang. Ayase tidak mungkin menang dari Iki, dan Alice pun menilai kalau Ayase akan berbuat sesuatu supaya bisa menang. Dan tepat, Iki mendapat pesan dari Ayase untuk menemuinya di gedung pada jam 3. Iki pun datang. Tiba-tiba Ayase terjun. Iki pun mengeluarkan jurus itu suranya untuk menolong Ayase. Ya si malakama, kalau dibiarin, nanti Iki akan dinilai sebagai penyebab Ayase celaka.
Ayase tersenyum. Ia pun mengatakan keahliannya berpedang memang masih kurang, tetapi jika dikombinasikan dengan kekuatannya sebagai blazer, ia yakin bisa mengalahkan Iki Kurogane. Ya, kekuatan itu hanya bisa digunakan sekali dalam satu hari, sementara turnamen dilaksanakan 10 jam lagi. Tenaga Iki terkuras. Saat terbangun, Bu Kepsek datang dan membahas tentang kerusakan sekolah. Iki siap dihukum. Bu Kepsek pun mengetahui kalau Iki sedang melindungi seseorang. Dan terkuak kalau 2 tahun lalu, perguruan ayahnya Ayase ditantang dan dikalahkan dalam sebuah duel. Dan ya, pelakunya adalah Kuraudo si Sword Eater dari Akademi Donro. Sesuai kesepakatan, tanah dan bangunan milik keluarga Ayatsuji diambil alih oleh Kuraudo. Sementara Pak Kaito mengalami koma. Iki pun kini mengerti posisi Ayase sekarang. Dan ia pun memilih bertarung sekuat tenaga. Kalau tidak, sama saja menghina Ayase, sekalipun Ayase berbuat curang. Pertandingan pun dimulai. Saat masuk, Iki bukan disebut Warswan lagi, tetapi Another One. Saat menyerang, tiba-tiba Iki terluka dan terkuak kalau device Ayase adalah Hizume, yakni menciptakan luka. Di sisi lain, Iki mencerna kalau Ayase kemungkinan sudah memasang ranjau di arena sebelum pertandingan, yakni menggunakan pusaran angin tak terlihat untuk melukainya. Dan benar saja, ia telah memasang ranjau. Beberapa saat kemudian, Ayase terkesiap saat ia melihat Iki menghindari ranjaunya. Iki beberapa kali terluka. Flashback. Sebelum bertanding, Iki memberitahukan kalau Ayase akan melanggar aturan. Bu Yuri yang bertugas sebagai komentator, Iki pun meminta supaya Bu Yuri sengaja mengabaikan pelanggarannya. Padahal kalau ketahuan, pertandingan akan dihentikan dan Iki akan menjadi pemenang. Tetapi Iki tidak menginginkan itu. Iki pun menggunakan Perfect Vision untuk melewati rintangan, lalu menggunakan teknik pedang rahasia keempat, yakni Shinkiro, lalu mengubah device ke mode tiruan. Supaya tidak melukai Ayase, Iki hanya menguras energi lawannya sampai Ayase pun tumbang. Ayase sangat sedih dan malu, udah mah curang kalah lagi. Iki pun mengatakan kalau dirinya akan membantu Ayase merebut dojo milik ayahnya. Mendengar itu, Ayase benar-benar malu, padahal dirinya sudah menipu dan berbuat jahat kepada Iki. 2 tahun lalu, Ayase belajar dengan ayahnya. Ia pun memasang kuda-kuda senatural mungkin untuk menguasai teknik rahasia Ten'i Muho. Di jalan mereka menuju ke tempat Kuraudo berada. Kuraudo dijuluki Sword Eater, tidak lain karena dirinya pembunuh pendekar. Saking kuatnya, Ayase pun menceritakan kalau dulu saat Kuraudo duel dengan ayahnya, Kuraudo tidak sedikit pun mengeluarkan device-nya. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai. Duel pun terjadi. Iki mulai kewalahan. Ia pun mencerna kalau sumber kekuatan Kuraudo adalah kecepatan refleks. Saat Iki hanya bisa 1 gerakan, Kuraudo bisa 2-3 gerakan. Hebat sekali bukan? Kuraudo pun salut kepada Iki karena sebagai orang pertama yang cepat menyadari jurus marginal counternya. Dan terkuak kalau ia memiliki jurus tersebut dari bakatnya sejak lahir, berbeda dengan Iki yang tidak memiliki bakat sejak lahir. Iki menangkis sekuat tenaga 4 serangan serempak dari arah yang berbeda. Ayase ingin menghentikan, Stella pun menahannya. Stella menyadari kalau Iki sangat menikmati hal tersebut. Waktu berlalu, Kuraudo mulai kewalahan. Ia menggunakan jurus marginal counter sangatlah menguras tenaga. Sampai Iki pun mengeluarkan teknik rahasia terakhir yang tidak disangka Kuraudo. Dan itulah teknik utama seni pedang Ayatsuji yang dipelopori ayahnya Ayase. Ayase tertegun. Ternyata Iki mempelajari gerakan tersebut saat berlatih dengan Ayase. Stella pun mengatakan, Iki memiliki jurus Blade Steel, yakni mencuri teknik lawan. Perguruan pun dibuka kembali. Keesokannya Iki ikut senang karena ia mendapat kabar kalau Pak Kaito sudah sadar dari komanya. Keesokannya Iki dan Stella menaiki bis.
Mereka diundang Bu Sanguji ke kemah pelatihan akademi di Okutama. Sesampainya di sana, Stella ingin mencium Iki, tetapi dikagetkan dengan kedatangan para pengurus OSIS. Mereka pun berlatih dan membereskan tempat latihan. Saat itu, sang ketua OSIS belum datang. Setelah selesai, Iki dan Stella pun pamit untuk bermain ke air terjun. Sementara Shizuko kembali ke rumah Kurogane karena dipanggil oleh orang tuanya, di mana sang ayah pun menunggunya. Setelah bertemu, Shizuko menampakkan sikap dingin kepada ayahnya. Sang ayah pun mengutarakan perhatian kepada Shizuko. Shizuko membahas Iki, tetapi sang ayah terlihat cuek dan Shizuko pun memilih pergi. Sementara itu, Stella dan Iki memilih berteduh di suatu pondok karena Stella terlihat sakit. Karena baju yang basah, mereka pun membuat sebuah api unggun kecil dan mengeringkan bajunya. BTW, Stella sebenarnya ada niat terselubung sama Iki, tapi patut dicontoh oleh para cowok nih. Kenapa? Sekalipun Stella menggodanya, Iki tidak pernah sampai berbuat hal yang tidak pantas ataupun mengikuti nafsu saatnya. Karena Iki ingin dengan bangganya ia bilang ke semua orang kalau Iki menyukai Stella. Tetapi kalau hubungan itu terlalu jauh, Iki tidak bisa bangga bicara ke orang tua Stella dan keluarganya. Itulah Iki Kurogane. Selain baik, ia juga menjaga cintanya, bukan merusak cintanya. Stella terlihat sedikit dongkol sih, tapi dirinya mengerti. Itu Iki lakukan artinya Iki serius dengannya. Di sisi lain, seorang pria nampak merencanakan sesuatu. Dan Iki yang sedang menatap Stella yang tertidur pun dikagetkan dengan sebuah serangan yang datang tiba-tiba. Stella terpojok dan tepat. Beberapa anggota OSIS pun satu persatu datang dan menyelamatkan mereka. Boneka batu tidak bisa berhenti hanya dengan dihancurkan. Dan itu pasti ada Blazer yang mengendalikannya dari jarak jauh. Tidak disangka sang ketua OSIS pun datang dan menyerang benang sihir dengan sambaran petir melalui benang sihir juga. Iki dan Stella nampak terpukau melihat kekuatan sang ketua OSIS. Ya, kesatria terhebat Akademi Hagun, siapa lagi kalau bukan Touka Todo. Di sisi lain, Shizuko mendapat surel kalau dirinya akan bertarung dengan Touka Todo. Iki dan Stella nampak terpukau melihat kekuatan sang ketua OSIS. Ya, kesatria terhebat Akademi Hagun, siapa lagi kalau bukan Touka Todo. Di sisi lain, Shizuko mendapat surel kalau dirinya akan bertarung dengan Touka Todo. Waktu berlalu, beberapa hari kemudian Iki mengetahui itu dan ia mengkhawatirkan adiknya. Saat mengetahui kakaknya mengkhawatirkan, Shizuko bertekad menjadi lebih kuat. Hari H pun tiba. Pertarungan sengit antara Shizuko dan Touka membuat pertandingan terlihat mencekam. Sampai pertarungan terlihat berimbang. Tetapi akhirnya, Touka mengeluarkan jurus pamungkas sampai Shizuko pun kalah. Part 11. Setelah menang dalam pertandingan sebelumnya, Stella dan Iki menikmati waktu bersama. Sampai mereka pun... Tepat saat itu, ada yang memotret apa yang sedang mereka lakukan. Di ruang Capsek, Bu Sanguji pun menanyakan tentang seseorang yang bernama Akaza dari Federasi Ksatria Sihir Internasional. Iki pun mengatakan kalau ia mengenalnya karena Akaza adalah anggota keluarga cabang dan sekarang bekerja untuk ayahnya. Bu Capsek pun tahu kalau Akaza mengambil alih kursi Komite Disiplin Federasi Cabang Jepang dan diam-diam menyelinap ke akademi. Selain itu, Bu Capsek tidak menyangka kalau ayahnya Iki, Itsuki Kurogane, melakukan cara licik. Iki pun menjawab kalau kemungkinan Akaza beraksi atas kemauannya sendiri, karena dari dulu Akaza membencinya. Bu Capsek pun mengatakan kalau dirinya akan melindungi Iki, ya karena dirinya tidak ingin memakan gaji buta.
Saat sore setelah pulang dari panti bersama anggota OSIS, Iki dihampiri Shizuku, Alice, dan Kagami yang memperlihatkan berita viral terbaru yang menampakkan foto Iki dan Stella. Di dalamnya ditambah bumbu-bumbu beberapa kebohongan yang menyudutkan Iki. Tidak lama datanglah Akaza yang membawa Iki dengan alasan untuk mengusut dan penyelidikan akan kasus yang terjadi. Padahal bawahan Akaza kan yang memotret tadi, ia pun dituduh telah melakukan hal yang tidak-tidak kepada Stella. Iki pun menyangkalnya, toh Stella dan dirinya masih ting-ting. Iki dikurung, Stella nampak sedih dan kehilangan. Setelah 4 hari dikurung, Iki melakukan pertandingan penyeleksian di sana, dan ia menang tipis dari lawannya. Di sisi lain, Alice pun mengatakan kalau media sudah dipengaruhi komite disiplin, di mana beritanya hanya berisi anti-Iki Kurogane. Awalnya Stella merasa bersalah dan putus asa. Shizuku pun memperingatinya dan mengatakan kalau Iki mengikuti sandiwara itu. Iki tidak mau hubungannya dengan Stella dirusak oleh niat busuk mereka. BTW di sini mulai kelihatan kalau Shizuku mulai welcome kepada Stella. 8 hari kurungan, Iki nampak lemah. Bu Yuri datang lalu sembunyi-sembunyi menaruh sesuatu ke saku Iki. Di ruang kurungan, Iki pun membukanya dan itulah rambut Stella. Iki nampak tersenyum. Iki pun meminta untuk dipertemukan dengan ayahnya. Dan ya, itu salah satu saran dari Bu Kepsek. Setelah bertemu, sang ayah pun mengatakan luar biasa. Dirinya mendengar Iki memenangkan pertandingan penyeleksian. Terlebih lawannya bukan yang lemah. Iki terkesiap. Ia kira dirinya telah dibuang keluarga Kurogane sejak dulu. Dan sedikit nyesek sih saat Iki bilang, "Ayah, jika aku menang festival 7 bintang, maukah ayah mengakuiku?" Sang ayah pun menjawab kalau Iki selalu mengira tidak diakui karena lemah. Padahal dari awal dirinya selalu mengakui Iki. Tetapi melatih seseorang yang tidak punya bakat tidak ada gunanya bagi si guru dan si murid. Skenario terburuknya mendapat hasil pas-pasan dengan kekuatan yang pas-pasan seperti Iki sekarang. Iki terkesiap. Itsuko pun mengatakan, saat orang seperti Iki yang harusnya tidak melakukan apa-apa berhasil melakukan sesuatu, mereka yang lemah akan mulai sesumbar. Hasilnya akan membawa perselisihan bagi organisasi. Iki baru menyadari sang ayah tidak membencinya, tapi ia cuma tidak mengharap dan meminta apa-apa darinya. Sang ayah mengatakan kalau Iki tidak bisa apa-apa, jangan lakukan apa-apa. Iki menangis karena sedari awal, dirinya dan sang ayah memang tidak bisa terhubung. Si rubah Akaza nampak tertawa. Iki dengan susah payah terus memenangkan pertandingan. Tidak disangka, di hari kurungan ke-17, Iki mendapat kabar kalau lawan selanjutnya adalah Toka Todo, sebagai lawan terakhir di turnamen penyeleksian. Komite tidak perlu memperpanjang penyelidikan lagi, ucap Akaza. Tetapi Iki harus memenangkan pertandingan live besok. Di sisi lain, Toka bertemu dengan Shizuku dan memintanya untuk menyarankan Iki supaya mundur, karena melihat kondisi fisik Iki yang lemah. Toka juga curiga kalau itu ada campur tangan pihak federasi, tetapi dirinya tidak akan segan dengan lawan yang dihadapi. Hari H pun tiba. Saat Akaza duduk, tepat terdengar pengumuman kalau Iki dinyatakan belum hadir, di mana jika 15 menit lagi belum juga datang, maka Iki akan didiskualifikasi. Ya, Akaza memang cerdik. Katanya Iki akan dijemput federasi dengan mobil. Nyatanya tidak. Iki sangat lemah. Lalu sambutan teman-temannya nampak menyemangati Iki. Tiba-tiba Stella yang memperlihatkan medalinya kalau ia berhasil lolos ke festival 7 bintang sesuai janji. Pertandingan pun dimulai. Tidak disangka di detik-detik awal Iki sudah mengeluarkan itosuranya. Ia akan mengerahkan semuanya dalam satu tebasan. Dan Iki pun berhasil. Hanya dari satu serangan dan satu benturan dari kedua kontestan. Rai kiri Todo nampak pecah berkeping-keping.
Guru Bu Nenek pun mengatakan kalau Iki meningkatkan batasannya di saat-saat terakhir. Bu Kepsek pun mengerti kalau mengerahkan dalam 1 menit, Iki bisa kalah. Tetapi Iki mengerahkan Ito Suranya dalam 1 tebasan. Itulah Ito Tasetsu, batasan yang melebihi batasan. Akaza nampak tidak menerima hal tersebut. Ya, ia turun untuk menyerang Iki, tetapi disingkirkan oleh Stella yang langsung memeluk Iki. Di akhir nampak Iki yang meminang Stella. Stella pun menerimanya. 私を一気のお嫁さんにしてください。 Di sisi lain, Kaisar Vermilion menelpon ayahnya Iki dan mengatakan kalau jangan melibatkan anak-anak, ya Stella dan Iki dalam masalah orang dewasa. Sementara itu, Akaza dipecat dari jabatannya, dan Toka sebagai ketua OSIS pun mengumumkan kapten tahun ini diberikan kepada Iki Kurogane. Lalu Shizuku mengatakan kalau dirinya akan mengajari Stella tentang aturan di keluarga Kurogane. Film pun tamat. 落ち着け。